والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu 3 derajat, 3 pangkat. Ini menurut sebahagian ulama lah. Jadi orang mendefinisikan ikhlas kada sama, tergantung keadaan keikhlasan yang Tuhan beri kepada ulama tersebut. Karena kada sama mendefinisikannya, maka membagi-bagi ikhlas pun terkadang bisa kada sama juga. Cuma di antara yang menjadi rujukan yaitu seperti yang menyebut akan dia oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Al-Qusairiyah, itu di antara rujukan. Pangkat yang pertama bahwa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah karena semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya lillahi ta'ala, semata-mata menjunjung perintah Allah. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Menurut para ulama, ikhlas yang seperti inilah yang selamat dari gangguan iblis. Walaupun iblisnya tadi presiden, yang paling tinggi pangkat iblis tuh jagaunya iblis. Nah, kada sanggup di keikhlasan yang seperti ini. Jadi ikhlas yang paling tinggi menjunjung perintah Allah. Maka ikhlas ini sangat erat hubungannya dengan amal ibadah lah. Ikhlas andaknya memang di hati, tapi fungsi ikhlas ini membarasihi amal. Jadi mun orang kada beramal, ikhlas kadanya tuh kada ketahuan. Cak ibar kita bisa sepeda motor toh, harta sepeda motor miliknya bagus hanyar, kada suah dipakai kita kada merasai lagi kayak apa lajunya. Nah, kayak tujuan ikhlas. Jadi ikhlas memang amal hati, cuma ketahuan bujur kadanya ikhlas waktu kita beramal. Maka sangat erat hubungannya ikhlas ini dengan amal. Karena sangat erat, maka disebutlah ikhlas ini adalah rohnya amal. Nah, al-ikhlas roh. Penting dulu kita ketahui lah masalah ikhlas ini. Nah, kita ulangi sedikit supaya menambah semangat atau gairah kita untuk memahami ikhlas dengan sungguh-sungguh. Seluruh amal apabila ada ikhlas di dalamnya itu ditolak Tuhan. Jadi kada payu. Payunya tadi karena ikhlas. Maka ikhlas ini penentuan amal ibadah tadi sampai kepada Tuhan atau kada sampai. Nah, ikhlas. Maka dituntut seorang hamba yang hendak ma'rifat kepada Allah berisi ikhlas tingkatan yang pertama ini. Mun inya hendak ma'rifat kepada Allah. Sesudah ma'rifat tahap pertama. Kan ma'rifat 2 tahapan. Tahapan pertama yang disebut awwaluddin ma'rifatullah.
Belajar sifat 20 sampai paham, itu ma'rifat pertama naranya. Lalu dari ma'rifat pertama membuahkan ikhlas. Nah, ikhlas seperti apa yang dibuahkan oleh ma'rifat pertama? Ikhlas yang paling tinggi ini. Jadi asal bujur-bujur belajar sifat 20 menghayati, maka di hatinya itu ada besi ikhlas yang semata-mata menjunjung perintah Allah. Itu sudah mau kada mau, karena orang belajar sifat 20 memahami, menghayati seperti menanam pohon, berbuah. Nah, buahnya tadi ikhlas yang lebih tinggi ini. Maka dengan ikhlas itulah seseorang tadi dijadikannya modal menuju Tuhan. Kalau yang digunakannya beribadah ikhlas, bukan ikhlas derajat pangkat yang pertama ini, nah maka kada kawa orang tadi sampai kepada Allah. Sinyalnya tuh kada sampai, semata-mata menjunjung perintah Allah. Lalu ujar para ulama, yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah itu 4. Nah, 4 macam inilah yang menghuhuasi keikhlasan kita di dalam beramal. Pertama, makhluk. Arti makhluk ini lain dari kita. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, syaitan. Yang keempat, nafsu kita. Arti nafsu itu yang kita yang mencongkong ini nah, nafsu. Yang hendak nyaman terus tuh, nah ya kita tuh nafsu tuh. Nah, 4 macam inilah yang menghuhuas kita menuju karidaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bujur-bujur ikhlas inya selamat dari gangguan 4 macam ini. Nah, bila kada selamat dari gangguan yang 4 ini, disebutlah kada ikhlas. Kada ikhlas yang sempurna. Maka supaya selamat dari gangguan yang 4 ini, kada kawa kada. Jar bahasa Arabnya labud dalahu, kada kawa kada kecuali inya baisi ikhlas tingkatan pertama. Mun hendak selamat dari gangguan yang 4 ini. Misalnya makhluk. Orang yang kada ikhlas, inya berhasil dipengaruhi amalnya tadi oleh pandangan makhluk. Nah, maka jadilah amal tadi kada ikhlas. Dipengaruhi oleh pandangan makhluk. Pandangan makhluk ini mendirinci pujiannya, sindirannya, caciannya masuk di situ. Pandangan ini artinya sambetannya pandangan mendirinci yang tadi makhluk itu bisa memuji anggapan kita, bisa mencaci, bisa menyambat, bisa menyindir, bisa memberi semangat, bisa memahapak. Nah, bila kita terpengaruh dengan pujian makhluk atau caciannya, atau inya memahapak kita terpengaruh, atau inya mengambung kita terpengaruh, berarti kita kada ikhlas. Maka orang yang ikhlas pertama selamat dari seluruh pandangan makhluk yang tadi, baik pujian maupun cacian, baik ambungan maupun hapakan. Ya kita bisa gara-gara ada yang memahapak, kita nih betapih terus ke masjid, ada yang memahapak, itu aja beburut, nah maka betapih aja. Nah, lalu ampih ke masjid. Nah, yang salah siapa? Kita kada baisi ikhlas. Lalu bila orang memahapak ampih ke masjid, orang tuh kada salah, orang tuh ujian bagi keikhlasan kita. Muntung orang tuh Tuhan maulah mauji ikhlaskah bujur kita kadakah? Hanya memahapak makhluk seikong sudah gagal maning jorong bahari. Kada kawa istiqamah, maka ujar guru bahari yang kawa istiqamah itu yang ikhlas. Nah, selamatnya hati dari pengaruh pandangan makhluk ini kada kawa kada selamat kecuali, artinya pasti kada selamat kecuali bujur-bujur mendalami sifat 20. Nah, itu mun kada suah belajar atau belajar juga cuma sambilan aja, waya-waya hendak turun, waya-waya kada ada harapan. Atau
atau pasti turun tapi guring terus dari hadapan juga. Nah, jadi bujur-bujur menghayati maka menyerap paham. Selamatnya dari pandangan makhluk itu karena kita paham makhluk la yadurru wala yanfa'u. Selama kita menganggap makhluk ini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, maka kita kada selamat dari pengaruh pandangannya. Kayak apa caranya supaya kita menganggap makhluk ini kada bisa memberi manfaat, kada memberi mudarat? Nah, pinandui dulu makhluk. Orang belajar sifat 20 paham sifat makhluk 3. Setelah dirinci diputuskan makhluk kada ada kisah. Nah, keputusan terakhir itu memperinciannya panjang. Kada cukup waktunya pulang kita. Langsung to the point aja sudah. Makhluk kada ada kisah. Kisah memuji kada ada. Kisah mencela kada ada. Kisah memberi manfaat kada ada, kisah memberi mudarat kada ada. Yang ada nih siapa? Ujian dari Allah untuk kita. Karena itu ujian, kita kada perlu terpengaruh karena itu ujian. Satu dulu. Selama kita menganggap makhluk itu memberi manfaat, memberi mudarat, nah ada kawa kita berlepas dari pandangan, dari pengaruh pandangannya tadi. Nah lalu kenapa sampai kita menganggap makhluk itu bisa memberi manfaat, memberi mudarat? Karena kita melihat dengan sebuah anggapan atau wahamnya kita makhluk itu ada. Nah itu bang tuh. Jadi waham, arti waham tuh dugaan yang kada bujur, waham narannya. Ada di hati kita, kita berprasangka makhluk itu ada, padahal kada ada. Satu dulu. Karena menganggap ada, lalu beganal penyakit ini, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Itu efeknya. Anggap dulu makhluk itu kada ada, memang kada ada, yang ada nih lain kisahnya. Bilanya makhluk kada ada, berarti kada ada juga mudaratnya, kada ada juga manfaatnya. Amun sudah sampai ke situ kesadaran kita, selamatlah kita dari minta nilai makhluk. Nah, semangatlah selamat kita dari pengaruh-pengaruh pandangan makhluk. Caka ibarat makhluk ini manusia tadi sama kita mencontohkan yang melihat lampu Allah aja kita melihat acil ijah Allah aja kita paham sudah kita lo beli sifat 20 arti Allah tuh paham sudah. Maksudnya kisah yang menunjuk kepada Allah. Nah, pertama dulu. Yang kedua, setelah selamat dari pengaruh pandangan makhluk, masih belum sempurna juga ikhlas, kecuali selamat dari tuntutan-tuntutan nafsunya. Jadi kita beramal ini, amal kita ini pun dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan nafsu kita terhadap amal kita. Jadi nafsu kita tuh menuntut, jar nafsu waktu kita hendak membaca Yasin, nafsu tuh berisi kehendak. Nah kehendak itu tuntutan narannya, kehendak nafsu yang mengarah kepada menyamani bagi nafsu supaya selamat. Tuntutan nafsu tuh supaya sugih, supaya ini, supaya itu. Nah ini yang tertinggi bang ya kalau ini nah, yang tertinggi pembahasannya. Karena ada yang terendah yang kedua kita pulang. Supaya macam-macam, yang supaya tuh ujung-ujungnya menyamani nafsu. Karena nafsu indah kada nyaman. Nah, karena nafsu indah kada nyaman, lalu nafsu ini bilanya beramal menuntut jatah. Jatah di dalamnya beramal tadi. Cakai membaca surah Waqiah itu memang tujuannya tadi hendak sugih. Nah, hendak sugih itu tuntutan nafsu. Maka itu pun kada bujur-bujur ikhlas
yang derajat yang paling tinggi lah. Nah, derajat yang paling tinggi. Banyak nafsu ini tuntutannya waktu kita beramal. Ini. Nah, kayak apa caranya supaya kita terlepas dari tuntutan nafsu yang banyak kehendak nih? Nah, maksud nafsu di sini hawa kalbu, kehendak hati aja kita. Nafsu itu terbagi dua juga. Dari pinggang ke atas hawa kalbu naranya, dari pinggang ke bawah ya hawa syahwat. Napa syahwat tuh aja? Yang pangajungan tuh. Syahwat, nafsu juga nih tuh, itu urusannya puasa, menghendak malamahin tuh, dibanyaki puasa. Nah, kalau hawa kalbu ini makin banyak puasa, makin bisa beganan hawa kalbunya. Lain lagi jurusnya. Hawa kalbu tangali sedikit urusannya. Nah, maka haruslah kita dulu sampai ke maqam ridha dulu, hanya selamat dari hawa kalbu. Selamat dari tuntutan nafsu. Kalau kita belum duduk di maqam ridha, ada selamat kita lawan tuntutan nafsu ini. Apapun yang kita terima dari Tuhan, nah ini dalam rangka menuju maqam ridha. Nah, ya kalau apapun yang kita terima dari Tuhan saat ini, kita wajib berisi sangka baik bahwa yang ada ini baik. Nah, itu dulu. Yang ada ini baik, garing baik, karena musibah baik, itu dulu. Ini menuju maqam ridha. Orang sambati baik aja tujuan, bagus barataan. Kenapa? Karena datang dari Allah yang maha baik. Mustahil kada baik sesuatu yang terbit dari Allah yang maha baik. Nah, wajib kita berisi sangka baik nang itu dulu. Karena kada pernah terjadi sesuatu walaupun sehalus debu melainkan atas kehendak Allah. Sedangkan Allah bisi kehendak baik terus. Berarti yang ada ini baik. Supaya mana hapi baik, ya kita bersangka lawan Tuhan baik. Supaya bujur-bujur nahap yang ada ini bujur-bujur baik. Kalau memang yang ada ini sudah baik, kita anggap baik memang dari Tuhan yang maha baik, maka kita kada mempermasalahkan sebenarnya. Kada mempermasalahkan. Nah, kada mempermasalahkan inilah yang disebut ridha. Sederhana aja. Kada mempermasalahkan yang Tuhan, yang dijulungi Tuhan itu, nah kada mempermasalahkan. Itu yang disebut ridha. Kalau kita masih mempermasalahkan, belum ridha lagi. Nah, tapi ini amal hati lah. Lain syariat lagi, belum dulu. Syariat kaina dulu nih, membujurkan kedudukan hati dulu. Diberi Tuhan hari ini berusaha misal nih 100.000 kulihan, maka seharian biasanya kan 1,5 juta misal. Mau ojek online nih misal 1,5 juta misalnya. Biasanya ini saya pelanggaran ini saya ikung ojek lu 1,5 juta aja sehari. Kebetulan banyak ya kalau lalu bedikit. Nah, yang bedikit ini nah kada kita permasalahkan, itu ridha narnya. Kawa kada mempermasalahkan. Nah, itu dulu tahapan pertama, mun hendak selamat dari tuntutan hawa nafsu di dalam beramal. Kada apa-apa Tuhan bagus ya. Pian maatur aturan pian paling bagus. Satu, kawa kada mempermasalahkan ini didukung juga oleh pengetahuan kita terhadap Allah. Jar Allah Ta'ala, rezeki engkau sudah kujamin seini. Rezeki engkau pasti sampai kepada engkau, kada mau apa huruf. Rezeki engkau pasti ada dan pasti ada sebab datang. Pasti ada sebab yang menyampaikan ke engkau. Dan kada mati engkau kecuali habis rezeki engkau. Paham di situ tuh kita santai ya. Jadi kita nih marzuk diberi, bukan kita yang
Yang mencari sebenarnya kita nih diberi. Bukan kita yang memberi rezeki, yang memberi rezeki razak itu Allah. Jadi mun sudah dijatah, nah jangan khawatir. Nah satu dulu, lalu bertambah kuat pemahaman kita nih, keyakinan kita atau ridho kita lawan Tuhan itu. Pertama, Tuhan sudah mengatur, pengaturan Tuhan paling bagus. Yang kedua, ini baik aja. Mun baik aja kita kan tidak mempermasalahkan. Hinip dulu kita nih, hinip. Arti hinip itu tenang dulu, itu yang disebut ridho. Nah, cuma lalu ada masalah syariat. Ada masalah syariat. Urusan syariat ini macam-macam nangka ini. Seluruhnya syariat tadi bisa berupa amaliyah. Bisa berupa amaliyah, bisa berupa usaha, bisa berupa wiritan, syariat beratan tuh. Nah, lalu kita menggawi syariat ini bukan karena kita menggawi amal ibadah ini. Nah, misal nang kaya membaca ya latif 113 misal jadikan itu fadilatnya rezeki beluruk ya kalau. Nah lalu kita membaca itu bukan karena kita karena bermasalah lawan keadaan kita. Ada kalau kita membaca itu karena bermasalah lawan keadaan kita yang sekarang ini krisis, nah berarti kada ikhlas nih tuh menggawi nih tuh membaca nih tuh. Jadi sebelum kita membaca, kita sudah kada mempermasalahkan keadaan kita. Nah itu yang kawa bujur-bujur selamat dari tuntutan hawa nafsu. Maksud kada mempermasalahkan tuh yang ridha tadi, kada mempermasalahkan di kita. Ini terumit bang sedikit ya kalau sama nang kaya garing. Nah nang kaya garing contohnya pulang kedua nah garing ridha dulu. Amun belum ada ridha di hati kita berobat tuh tuntutan hawa nafsu kada ada pahalanya. Kenapa? Karena gerakannya itu gerakan atau motif dari nafsu kita yang hendak sembuh. Jadi orang-orang wali itu bila garing berobat bertahan, cuma inya berobat bukan karena mempermasalahkan garingnya itu. Kada. Bukan karena inya kada menerima lawan garing, kada juga. Apalagi menganggap garing kada bagus, makinnya kada. Lalu kenapa inya berobat? Disuruh Allah. Nah, datang di mana akhlaknya berobat disuruh Tuhan, datang pengenalannya terhadap Allah yang bersifat kalam, bahwa mutakallim. Allah yang bersusuruh, ya Allah berobatlah. Padahal kita tahu nih obat kada bisa kesanggupan menyembuhkan. Yang iyanya Tuhan, ya Tuhan bila sampai seminggu sembuh. Berobatkah kada berobatkah bila seminggu sembuh. Bila Tuhan menentukan seminggu pasti sembuh. Biar kada berobat. Sama kita berusaha aja Tuhan ini sampai 10 tahun hanya sugih. Berusaha kada berusaha sampai 10 tahun pasti sugih. Kenapa? Karena Allah menyembuhkan dari penyakit. Karena Allah menyugihakan dari miskin. Kada bahajat dengan sabab. Arti sabab itu kan usaha, sabab, berobat, sabab. Nah itu keyakinan. Cuma kenapa kita berusaha, kenapa kita berobat? Nah ini yang dipahami yang kenapa ini nah. Kenapa? Karena disuruh Allah. Bila kita kada berobat yang wayah ini karena menganggap kayaknya sembuh aja sampai waktunya, lalu kita kada berobat, berdosa kita. Karena melanggar perintah Allah, kada berobat. Nah, bila kita kada berusaha karena menganggap mungkin aku 10 tahun kena sugih aja. Kenapa sugih aja? Berdosa kita 10 tahun toh. Musialah tulisannya 40 tahun. Ya kalau kita kada tahu karena itu rahasia Tuhan, maka kita disuruh wah ini tetap bersyariat. Nah, cuma motif gerakan syariat itu apa?
Itu yang kita pikirkan, kita perbaiki selama masih ada umur, supaya jangan sampai umur sasain batuha masih ikhlas karena nakan. Arti ikhlas karena nakan tuh bila beupah hanyar mau menggawi, bila kada ada beupah kada menggawi. Nak orang acan ya kuliah tuh acan sabuting tuh 1.000, melihat mamanya menjulung duit harga 1.000, pas ulun mai aur nah aja diganti mamanya duit 10.000, nak tukaran acan aja aja mah aja, nah asulannya 9.000. Nah ini kita kayak itu tuh model kayak bocah ajaib juga tuh nah. Ya kalau nah jangan sampai selama hayat masih dikandungin tuhut ini kita pikirkan, karena jangan sampai amal ibadah kita yang sudah sedikit-sedikit kada diterima Tuhan pulang, atau ibarat dibalas juga balasannya yang kurang, kada bujur-bujur hapuk di kita. Jadi amal ibadah itu biar sedikit tapi diterima ganal balasannya. Nah, makam ridho dulu yang kita cari ya kalau kita unting. Hanya kawa kita memahami semata-mata menjunjung perintah Allah. Kalau kita belum duduk di makam ridho, nah tangalih sedikit. Artinya lawan Tuhan tuh jangan berhual dulu, jangan bermasalah dulu lawan Tuhan. Datang garing, bagus aja Tuhan naik, dah apa bang, bagus aja enggak? Bagus aja, saya menangis toh. Bagus aja. Itu tuh lain. Ada kayak itu. Nah cuma kita tetap baubat ya Allah. Nah baubat nini seandainya ditakuni oleh orang, pian baubat kenapa? Aku baubat karena disuruh Tuhan. Boh nak sembuh lo kau nih kada garing kau nih bagus benar, kada masalah. Aku kada bermasalah kan, ridho aja aku garing nih biar seumuran garing kada masalah, karena datang dari kekasih hatiku, biasa aja kok. Bagus lagi garing nih nih. Aku ancaman hendak bermaksiat kada jadi karena garing. Dosa-dosaku yang bahari diampuni karena aku sabar dengan garing. Derajatku diangkat karena aku himung dengan garingku. Nah, bila musibah disabari dihapus dosa. Bila musibah disyukuri diangkat derajat. Nah itu. Bah bujuran nah ya. Hendak sembuh juga ayo lo boleh, ayo kada aja kita. Nah, itu kita batakun lawan kita seorang wayah baubat supaya mana hapi bahwa baubat ini semata-mata menjunjung perintah Allah. Kada bujuran. Aku tahulah hendak sembuh ninto itu kehendak nafsuku. Nafsuku ini indah garing. Aku kada hendak dulu amun aku baubat karena hendak sembuh, karena itu mendukung kehendak nafsu. Lalu yang kamu dukung siapa? Kehendak Tuhanku. Kehendak Tuhanku, aku ini baubat. Nah, padahal Tuhanku itu seandainya aku kada baubat kin, mungkin hendak menyembuhkan sembuh aja juga. Cuma aku disuruh manggawi suruh ini yang disebut hamba. Nah jadi mun paham di sini itu disebut ubudiyah, naranya mahamba akan diri lawan Tuhan. Disebut orang suruhan. Akan apa baubat ya? Orang suruhan bang. Lalu apa kadang yang kamu unting mun kamu kada hendak sembuh, napa yang kamu unting? Satu aja yang unting, Tuhan senang. Senang tuh bahasa kita, bahasa Arabnya Tuhan ridho. Nah apabila sampai sudah kasih itu pemahaman kita, nah ini yang disebut salamat dari pengaruh tuntutan nafsu di dalam beramal. Ngalih pian meminanduin ini nih. Si A membaca Yasin, si B juga membaca Yasin. Yang membedakannya tadi ya keikhlasannya tadi. Yang membedakannya keikhlasannya. Nah, sedangkan yang dua tadi pulang, dunia lawan syaitan, apabila kita sudah di makam ridho, dunia dan syaitan menganggurnya sudah. Nya kada dagawian lagi.
Dunia ini sebahan bagi syaitan mahuhuwas kita. Bila kita sudah terpengaruh oleh tuntutan atau terpengaruh apa ujian nafsu, nah di situ ada ruang gerak bagi syaitan memberikan bahan dunia ke dalam ruang hati kita. Tapi kalau kita kada terpengaruh dengan hawa nafsu tadi, hawa kalbu tadi, dan kita kada terpengaruh dengan pandangan makhluk tadi, syaitan pun menganggur. Jadi kada sabaratan orang diganggu syaitan. Yang diganggu syaitan tuh yang sudah terpengaruh oleh pandangan makhluk, yang sudah yang sudah kalah lawan kehendak hawa nafsunya tadi. Lalu datang syaitan mahuwas menambahi ya kita. Ya syaitan, kita nih misalnya hendak sembuh, baubat ya hendak sembuh, mendukung aja lawan hawa nafsu nih, mendukung. Nah ya syaitan pas benar ada aku gawian. Nah, didatanginya, dibisikinya, nyawa nih kada sembuh-sembuh, bebat kesana kamari, coba akan minum anu, padahal haram tuh. Nah, itu setan tuh memperparah keadaan bagi orang yang berobat, atau misalnya bagi orang yang hendak sugih tadi nih, ya kalau berusaha kesana kamari atau beramal misalnya hendak sugih, itu sebenarnya itu dorongan hawa nafsunya. Orang yang kaya inilah yang didatangi syaitan. Syaitan datang membawa dunia. Ujar syaitan, nyawa ini kada mau makmur toko. Tuh nah yang sebelah nyawa tuh nah bagus benar. Nyawa ini diandakinya sudah jelas dah. Diandakinya yang kada bagus. Syaitan bisik kita. Tadinya tuh nah makmur benar usahanya, dunia dianunya oleh setan tadi. Nah lalu kita terpengaruh, nah lalu jadi ampat itu di diri kita yang gangguan tadi. Jelasain itulah. Pangkat yang pertama yang kayak tadi. Pangkat yang kedua ikhlas yang pertengahan. Ini yang pertengahan ini tinggi bener kada, rendah bener kada, pertengahan naranya. Yaitu bahwa mengerjakan ia akan amal ibadah karena menuntut pahala dan karena lari dari siksa api neraka. Maksud pahala ini surga lah. Jadi di bawah pahala itu tulis surga. Jadi beribadah karena mengharap surga, dan beribadah tadi berharap lawan Tuhan jangan disiksa dengan api neraka. Ini pun ikhlas. Kenapa ini disebut ikhlas pertengahan? Karena orang nang kaya ini pun selamat juga dari gangguan setan dan selamat dari gangguan dunia dan selamat dari pandangan makhluk, tapi kada selamat dari tuntutan hawa nafsunya. Itu aja. Maka disebut pertengahan darannya. Gangguan manusia, pandangan makhluknya kada peduli. Aku jadinya mengharap pahala Tuhan, mengharap surga. Manusia memuji kada tatapnya berjamaah, tatapnya sembahyang kada bagaduh. Dipuji orang, dicaci orang kada bagaduhnya. Aku jadinya beribadah ini kada mencari pujian, kada takutan lawan celaan. Yang kutuju di akhirat aku nyaman. Nah orang nang kaya ini kada kawajuan digoda oleh setan. Kecuali setannya yang berpangkat bintang 4 bisa bisa. Ada nang kayak ini. Nah maka ujar para ulama masih ada celah juga tuh nah. Di mana celahnya? Kaina pembahasannya lain lagi tuh. Nah cuma yang jelas selamat orang tadi dari pandangan makhluk, dan pada sebahagian keadaan selamat dari gangguan waswis syaitan. Pada keadaan yang lain bisa kada selamat dari godaan setan. Yang jelas belum lagi kawa mengalahkan kehendak tuntutan hawa kalbunya tadi. Nah itu. Di mana bagusnya ikhlas yang pertengahan ini? Di mana bagusnya? Pertama, inya berisi keimanan lawan Tuhan. Apa yang diimaninya? Surga itu ada aja nya.
Nerakanya itu ada. Itu keimanan lawan Tuhan, di situ bagusnya. Nya percaya lawan surga itu ada dan neraka itu ada. Nya percaya lawan sifat Allah yang membalas dengan surga. Nya percaya dengan sifat Allah yang menyiksa dengan neraka. Di situ bagusnya. Di mana celaknya pulang? Celaknya di mana? Seandainya surga itu kada Tuhan ulah, neraka kada Tuhan ulah, dipertanyakan tuh apakah ini masih beribadah atau kada. Nah di situ celaknya. Seandainya Tuhan nih kada maulah surga, kada maulah neraka, masih bertanya-tanya apakah aku masih tetap mau rajin cangkal beribadah kepada Tuhan. Nah itu tuh di situ celaknya. Cakap kita nih tuh bahasa sederhananya itulah yang celaknya ini nih, aku nih mana hani sakit orang pukuli tapi sudah bepandir badahulu pang nang kaya petinju, 2 petinju pemain dipandiri badahulu kan makalah kena lah aja dipukuli, tapi kan kubari 750 triliun. Aku nih mana hani sakit pukuli orang pok. Tapi pikirannya 750 triliun imban ini paling setengah jam. Sama nang kayak kita beribadah mengharap surga paling seumur hidup, artinya 60 tahun mati selesai dapat surga. Biar coba sakit dulu di dunia ini. Maka sakitnya dunia ada berpengaruh bagi ibadahnya. Ini biasa aja merasa sakit. Surga Pak. Nah sekarang pertanyaannya, surga lain Tuhan. Ya kalau surga lain Tuhan. Tapi Allah Ta'ala ini bertoleransi. Ya kalau nah pamandiran ulun yang pertama tadi kada kawa dipandir kabarataan manusia. Yang paling bagus yang pertengahan ini dipandir. Yang paling bagus sudah kepada siapa saja rasuk. Apalagi yang nomor 3 nih nah rasuk seberataan. Yang paling pemulaan tadi tangali sedikit memaham. Sebab kada bujur-bujur bakarinah memaham, kada paham. Nah yang ketiga ini nah rasuk berataan nih kada ada yang meniwasnya apa jarang mamanglah ada adanya. Kita yang ketiga nih ya kalau ngalih-ngalih. Ikhlas yang lebih rendah yaitu bahwa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memberikan oleh Allah, maksud memuliakan itu memberikan oleh Allah akan dia di dalam dunia, yaitu kenyamanan supaya selamat ia atau supaya selamat ia daripada kebinasaan di dunia. Jadi kada salah orang membaca surah Yasin sebagai tolak bala, kada salah, masih ikhlas. Cuman ini ya tadi paling rendah. Tukin kita cakanya kada belajar nang kayak ini, para kita jadi wali sudah tuh. Patuju baca Yasin hari-hari tolak bala aja. Para asa wali sudah, padahal belum lagi tuh. Berjalan dikit belum. Jadi beribadah supaya selamat dari musibah. Jadi yang dikehendakinya tadi sesuatu yang menyamaninya di dunia atau cuma ini memintanya lawan Tuhan. Nah di situ bagusnya memintanya lawan Tuhan. Ini tipis benar pian nih, sedikit lagi terjabur. Sedikit lagi terjabur. Di mana terjaburnya? Bila memintanya ke makhluk, kada ikhlas sudah. Sedikit lagi. Misal kita nalah berjualan. Ya kalau berjualan tuh bila niatnya bujur, ibadah jualannya. Nah, lalunya meminta lawan Tuhan, ya Allah, ulun hari berjualan nah, payuakan. Yang meminta lawan Tuhan. Lalunya beramal, yaitu berjualan. Dikuatinya amalnya jadi pulang dengan membaca surah Waqiah supaya lakas payu. Ya Allah, ulun baca surah Waqiah nah, lakasi payu. Nah, bacanya surah Waqiah untuk dalam rangka supaya lebih memayuakan dagangan tadi. Han kita benar dong ini. Kita yang kayak ini nih. Kita banyak guru jalan supaya laris di dagangan jahan ya ada. Han, ini nomor 3 nih ikhlasnya nih. Masih ikhlas.
Supaya rumah tuh jah, tanah macam-macam Jadi menggunakan amal yang harusnya lillahi ta'ala untuk Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita di dunia. Ikhlas paling rendah, bebia sangkut. Kenapa masih dikatakan ikhlas? Inya masih mengharap lawan Tuhan. Nah, kada mengharap lawan makhluk. Jadi jelas sudah ada tulisannya ya, kalau ada yang huwak tuh. Jadi misalnya ada bubuhan guru-guru memadahkan nyawa aja bila beramal menuntut karena urusan dunia kada ikhlas, bujurai. Maksudnya kada ikhlas yang sempurna. Ya kalau nyawa membaca surah Yasin supaya terhindar dari musibah tuh kada ikhlas, bujurai. Maksudnya kada ikhlas yang sempurna. Kenapa? Karena inyan ini jelas benar sudah. Tuntutan nafsu di amal ibadahnya ini ganal benar. Yang nomor 3 ini. Coba pengen baca ulangi sedikit kita. Supaya Tuhan memuliakan akan dia di dalam dunia. Nafsu itu kada hakun dihinakan. Nafsu itu hendak mulia terus, hendak sugih terus. Mulia itu sihat, sugih, dihormati. Itu sifat-sifat nafsu. Maka yang nomor 3 ini kalau orang yang masih perhatiannya nomor 3, kada kawa berjalan menuju Tuhan kayak ini. Tapi masih selamat, ya kalau masih selamat. Atau supaya selamat ia daripada kebinasaan dunia, nafsu kada hakun binasa. Garing kada hakun, karena musibah kada hakun. Ya nafsu. Padahal jar akal dalam musibah itu ada ampunan dosa, tetapnya kada hakun. Yang pertama seperti mereka, contoh. Dan contoh yang pertama bukan contoh derajat yang pertama adalah, dan contoh yang pertama yang masih dikategorikan ikhlas lah, masih dikategorikan ikhlas seperti supaya memurahkan Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Nah, itu masih kawa dipadahkan ikhlas. Tapi ikhlas yang nomor berapa tuh? Tangguh pian. Nomor 3 ya kalau rezekinya di dunia. Nah, contoh yang kedua seperti mereka yang membaca qul a'udzu birabbin nas supaya dipelihara akan dia daripada was-was syaitan. Contoh nomor berapa tuh? Ikhlas berapa? Nomor 2. Was-was syaitan ini kan supaya beribadah khusyuk. Nah, urusan ibadah dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini maka tiada ada ia ikhlas. Bahkan adalah ia riya. Nah, jadi beramal maunting sesuatu kepada selain Allah riya. Ya kalau berjualan hati mengharap kepada pembeli, kada kepada Tuhan. Nah, masuk tuh riya di situ. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا الصاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطا ورسولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا